Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jejak Belajar ID. Next kita lanjut ke part 6. Yang belum menonton part 1 sampai part 5, linknya ada di kolom deskripsi ya. Langsung saja kita ke nomor 26. Sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm dan tinggi 100 cm. Berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke tabung-tabung kecil dengan jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Banyak tabung kecil yang diperlukan adalah, nah di sini kita ilustrasikan dulu. Ini menggambarnya asal ya, jadi mohon dimaklumi kalau gambarnya tidak simetris begitu. Kalau semacam soal ini, maka untuk banyak tabung kecil yang diperlukan itu tinggal volume yang pertama dibagi volume yang kedua, itu sudah ditandai ya. Dan volume tabung itu sendiri kalian ingat kembali yaitu PR kuadrat T. Ya, di situ ada tanda 1 R kuadrat 1, artinya yang pertama kan untuk yang tabung pertama, kalau yang bawah tabung kedua. P bisa disederhanakan, dicoret. Tapi diingat kembali kalau di lembar jawab, kalau misalnya ini soal orean, tidak boleh dicoret seperti itu ya. Kalau dicoret di oret-oretan saja. Kemudian tinggal jari-jari. Yang pertama dikuadratkan, berarti 70 kuadrat dikali tinggi yang pertama 100. Yang bawah juga begitu. Untuk 100 sama 50 kan bisa disederhanakan, yaitu 1 dengan 2. Kemudian untuk yang kuadrat itu bisa langsung dijadikan 1, 70 per 35 dikuadratkan. Jadi 70 bagi 35 itu kan 2, tinggal dikuadratkan hasilnya 4. Nanti sama saja dengan kalau dijadikan perkalian seperti ini, 70 kali 70. Ini disederhanakan. Hasilnya yaitu 8. Maka banyak tabung kecil yang diperlukan adalah 8 buah. Selamat mencoba untuk soal sejenis ya dari sumber lain agar lebih paham lagi. Kalau belum, dipilih lagi kemudian secara perlahan untuk mempelajarinya. Lanjut ke nomor 27. Suatu kerucut dibentuk dengan jari-jari 8 cm. Dan ini kerucutnya diilustrasikan dulu. Nah, ini jari-jari. Ya, jari-jarinya 8 cm, tingginya 15 cm. Nah, itu dibuat putus-putus. Bebas yang ini cuma ilustrasi. Kemudian dengan menggunakan pi 3,14, luas seluruh permukaan kerucut adalah, luas permukaan kerucut itu pi kali R dalam kurung R tambah S. S itu garis pelukis. Kemudian dimasukkan pi-nya 3,14. R itu jari-jari ya. Itu kalau ada yang lupa, kadang ada yang lupa kayak gitu karena jarang belajar. Jari-jarinya di situ 8 dimasukkan, kemudian dalam kurung R-nya 8 lagi, S-nya garis pelukis, nah itu yang di panah merah. Menggunakan teorema Pitagoras karena TOC adalah segitiga siku. Karena S garis pelukis di situ hipotenusa, maka ditambah 15 kuadrat ya, ditambah 8 kuadrat jumlah kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya 17. Kalau akar 289 ini tidak bisa menggunakan pohon faktor ya, seperti pada video-video sebelumnya. Karena ini merupakan bilangan prima 17 itu. Kemudian 3,14 dikali 8. Nah, ini kenapa perhitungannya di sini? Karena kadang ada yang lupa kalau perkalian desimal itu. Nah, ini di belakang koma ada 2. Maka untuk hasilnya ya dari belakang atau belakang koma harus ada 2. Maka 25,12 dikalikan 25. Ini dihitung manual lagi. Kalau bagi yang sudah lancar ya ini nggak masalah ya. Ini diperuntukkan untuk yang terutama kadang lupa konsep perkaliannya begitu. Nah, ini harus teliti pokoknya. Ini kemudian hasil akhirnya juga harus teliti, kadang juga karena mungkin keburu waktu jadinya kurang teliti dan akhirnya di pilihan jawaban nggak ada.
Nah ini di belakang koma ada 2, maka di hasil akhir ya belakang koma harus ada 2. Hasil akhirnya 628,00. Itu kalau di belakang koma 00 ya itu sama saja 628 saja, kan begitu. Maka hasil akhirnya untuk luas seluruh permukaan kerucut adalah 628 cm persegi, yaitu yang C. Lanjut ke nomor 28. Kalau ada soal semacam ini, langsung saja kita merujuk ke pertanyaannya. Di situ ada diagram batang lah ya. Ini merujuk ke pertanyaannya. Jika survei tersebut dilakukan terhadap 150.000 orang, maka jumlah pengguna smartphone merek Xiaomi adalah. Xiaomi itu kan lambangnya Xiaomi itu MI ya, yaitu 17,7%. Itu berarti kan 17,7/100. Kalau total penggunanya ya tinggal 17,7/100 dikali keseluruhan pengguna, yaitu 150.000. Kemudian kita sederhanakan, yaitu kan yang bawah 100. Nah dicoret 0,2 dicoret 2. Sekali lagi kalau ini urean, maka coretan tidak boleh dalam lembar jawab, hanya boleh dioret-oretan. Tinggal menghitung 17,7 dikali 1.500. Nah ini nolnya tidak usah diikutkan dulu. 17,7 dikali 15. Ya seperti biasa, perkalian biasa. Menghitungnya harus teliti. Ini untuk hasil kalinya. Ya. Itu nanti tinggal nolnya ada 2 ditambahkan belakangnya, biar tidak terlalu lama untuk mengalinya. Ini khusus untuk 0. Ini tinggal ditambahkan, nolnya ada 2. Kemudian itu kan belakang koma ada 1, maka harus sama, ini belakang koma harus ada 1. Maka hasil akhirnya 26.550. Maka jawaban yang tepat yaitu D. Penggunanya sejumlah 26.550 orang. Next ke nomor 29. Nah ini materi statistika, ada di kelas 8 untuk saat ini. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari nilai rata-rata. Di sini ada kata kuncinya yaitu nilai rata-rata. Itu simbolnya X bar. Ya garis di atas X itu bar namanya. Rata-rata sendiri yaitu jumlah keseluruhan data dibagi banyak data. Nah, jumlah data, ini kalian kali dulu antara nilai dan frekuensi. Mengingatkan kembali kalau frekuensi itu banyak, ya banyak data. Nah, dikali, karena jumlah data, kemudian hasil kalinya ya ditambah. Untuk seperti ini kalian tidak perlu oret-oretan. Ya, ini kan ada 2 digit semua. Bagian satuan kalian tambah perlahan. Ya, kemudian baru bagian yang puluhan, terus totalnya ketemu 121. Seperti itu, biar menghemat waktu. Tapi kalau menurut kalian seperti itu membingungkan, ya oret-oretan tidak masalah. Kemudian banyak data, yaitu keseluruhan dari jumlah frekuensi 20. Nah yang paling mendekati kan 6, karena 6 kali 20 itu kan 120, sisa 1 ya, 6, sekian, tidak perlu diperhitungkan karena yang di sini yang lebih dari. Sedangkan yang kalau rata-ratanya 6, sekian, maka kan nilainya yang lebih dari 6 itu kan 7 dan 8. Yang nilainya 7 ada 5, yang nilainya 8 ada 3, di total 5 tambah 3 jadi 8. Ada 8 siswa yang nilainya lebih dari nilai rata-rata. Next untuk nomor terakhir pada pilihan ganda tryout ujian sekolah, ada 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama. Ini kalau ada 2 buah dadu ya. Dadu itu kan mata dadu ada 6. Maka ini data 1 sampai 6 ada 2. Kemudian peluang munculnya mata yang berjumlah 5. Di sini itu kepotong soalnya ya. Munculnya mata dadu yang berjumlah 5. Nah, itu yang di titik-titik kuning tuh biar cepat ya. Jadi yang pas titik yang pertama itu kan 1 dan 4, berarti 5 kalau dijumlah, terus 2, 3 kalau dijumlah 5, 3, 2 dijumlahkan 5, terus 4, 1 dijumlah 5. Maka total yang berjumlah 5 ada
4. Ini untuk peluang PA itu diandaikan di sini, yaitu peluang munculnya mata dadu berjumlah 5. Nah, NS itu banyaknya sampel. Sampel itu berarti keseluruhan. Karena ada 2 ya sampelnya 6 kali 6. Karena satu dadunya ada 6 mata dadu. Ini banyak sampel. Jadi ini kalau disederhanakan 1/9. Jadi kalau pelambungan 2 buah dadu ya pasti banyaknya sampel ada 36. Semangat dan selamat berlatih untuk soal-soal yang sejenis untuk persiapan tryout ujian sekolah matematika. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.